Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang patut Anda cermati untuk perdagangan hari ini. Dan pemirsa kita mulai dari Market Highlight di mana libur Hari Raya Jasa Marga atau JSMR catat kenaikan trafik keluar Jabodetabek sebesar 35,52%. Selanjutnya pemirsa ada emiten lainnya yaitu RC Buana Travelindo atau HAJJ yang mengalami kinerja atau laba bersih yang melesat 180% year on year hingga Mei 2023. Beralih pemirsa ke agenda ekonomi hari ini Senin 3 Juli 2023 diantaranya libur Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, inflasi inti Indonesia year on year, indeks manajer pembelian atau PMI Singapura di bulan Juni, indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Caixin China di bulan Juni, indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur di bulan Juni selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kemudian pemirsa kita akan beralih ke agenda dari emiten di dalam negeri, di mana ada MAPI, KUM dividen tunai, UNVR KUM dividen tunai, Medco pembayaran dividen tunai, Demas X dividen tunai, dan ULTJ X dividen tunai. Kita update pemirsa seperti apa dari indeks utama kawasan Asia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Di mana ada Nikkei pemirsa yang menguat 1,48%, Straits Times naik 0,08%, Kospi naik 1,25%, Hang Seng Hong Kong melemah tipis 0,09% berdasarkan data yang beberapa saat yang lalu kami capture pemirsa ya. Dan pemirsa untuk membahas mengenai seperti apa peluang dari market Indonesia, saham, dan juga pergerakan sektoral di semester kedua 2023 sudah tersambung melalui aplikasi video conference. Ada Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanakahita Solvera. Mas Andika, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Frisa. Halo, selamat pagi. Kabar yang luar biasa karena habis libur jadi fresh. Mas Andika juga semoga sehat-sehat begitu ya, dan para pemirsa menyambut semester kedua 2023 ini dengan ceria, marketnya juga semoga ceria begitu ya. Oke, Mas Andika, Ya Mbak. Wall Street kan ditutup positif ya, bahkan kalau berbicara mengenai kuartalan ini Nasdaq membukukan kenaikan yang cukup signifikan dari indeks teknologi begitu ya, kenaikannya sekitar 38% dan itu membukukan kenaikan terbesar dalam 4 dekade. Kemudian bukan hanya itu, untuk kawasan Eropa rata-rata juga ditutup positif meskipun secara semester melemah, tetapi kalau akhir semester pertama atau pada akhir pekan kemarin juga positif. Harusnya sih bisa memberikan dorongan yang positif juga untuk kawasan Asia termasuk Indonesia pada pagi hari ini. Peluangnya seperti apa Mas Andika? Oke, memang ya Mbak, kalau kita perhatikan pas kita libur bursa itu selama 3 hari kemarin, kalau saya perhatikan memang indeks Amerika ya, Wall Street, Dow Jones gitu, dia menguat kurang lebih 1% ya. Ini juga memang respon positif yang dilakukan oleh para investor karena adanya tanda-tanda penurunan inflasi yang memang nantinya akan berpengaruh The Fed untuk mulai menurunkan suku bunga di semester 2 ini. Selain itu juga ya Mbak, inflasi Eropa juga menurun ya. Pada bulan Juni turun dari level 6,1% ke level 5,6%. Ini merupakan level terendah sejak Januari 2022 ya Mbak, untuk di bulan Juni ya. Oke, dan kita tahu bahwa bukan hanya inflasi di kawasan Eropa, inflasi dari Amerika Serikat juga cenderung mengalami penurunan begitu ya. Iya Mbak. Sejauh mana ini akan membuat investor menjadikan sentimen inflasi Amerika dan kawasan Eropa yang harusnya sih bisa dikatakan ini membaik karena akan mulai membuat kenaikan suku bunga mungkin akan tertahan begitu, menjadi katalis positif untuk market domestik. Artinya apakah sekarang boleh melakukan pembelian atau tunggu dulu? Oke Mbak, kalau kita lihat memang kalau dilihat dari IHSG justru masih lagging ya Mbak kalau kita bandingkan dengan market Amerika seperti itu.
Padahal kalau kita lihat itu Indonesia itu inflasinya sudah di range BI ya, walaupun masih di batas atas ya, di 2% sampai 4%, inflasi terakhir di 4%. Ini mengindikasikan bahwa BI juga mulai menahan suku bunga dan nantinya akan berpotensi untuk menurunkan suku bunga. Memang kalau di indeks global ini suku bunga ini menjadi hal yang sensitif ya, karena masih menjadi sentimen utama pergerakan market seperti itu. Dan nantinya kalau The Fed mulai menurunkan suku bunga, dampak dari inflasi Amerika yang mulai landai atau menurun, nantinya juga ini berpengaruh positif terhadap pergerakan indeks global dan juga termasuk IHSG, Mbak. Oke, apa ciri-ciri bahwa indeks harga saham gabungan udah terpapar sentimen positif global begitu ya, ataupun dari domestik yang membuat ini confirm kita bisa melakukan aksi pembelian atau menambah menambah porsi dari kepemilikan saham. Ciri-cirinya apa nih? Kita ke IHSG terlebih dahulu menurut Mas Andi. Oke. Kalau kita lihat ya Mbak, dari teknikal terlebih dahulu, memang ini IHSG sekarang masih bergerak di level 6.600 ya. Namun dia Mbak sudah berhasil rebound di bulan Mei sampai Juni kemarin ya. Di bulan Juni itu dia sempat ke 6744, walaupun dia sekarang terkoreksi. Ini mengindikasikan bahwa sudah ada tekanan beli ya Mbak. Kalau kita melihat dari Elliott Wave sendiri, memang IHSG itu dia sedang berada di akhir wave 2-nya, sehingga memang penurunan harga sudah terbatas nih Mbak. Selama IHSG tidak turun ke bawah level 6.562 awal wave 1-nya, seharusnya IHSG akan berpeluang kembali mengalami penguatan nih Mbak, ke terdekatnya ke 6.800 hingga 6.900 seperti itu. Okay. Dan kalau kita lihat ya, seperti yang tadi saya bilang ya Mbak ya, untuk inflasi di kawasan euro juga sudah turun seperti itu di 5,5% ya, maaf, di bulan Juni 2023 turun dari 6,1%. Nah, ini ya Mbak yang sudah ada tanda-tanda sinyal akan adanya pembalikan arah nih Mbak, karena terkena sentimen global seperti itu. Baik, asal IHSG tidak turun di level terendah satu bulan terakhir di 6.562 ya? Iya Mbak, betul. Oke, dan mampu menguji yang terdekat 6.700 berapa? 6.717 atau 44? Harusnya terdekatnya itu dia ke 6.717 baru 6.744. Oke, siap-siap ya kalau indeks harga saham gabungan atau IHSG sudah mendekati dan harus break dulu ya. Betul Mbak, kalau kita perhatikan memang secara teknikal untuk validnya sih break 6744 ya Mbak. Tapi kalau investor mulai masuk secara bertahap di level sekarang itu justru bagus ya Mbak, seperti itu. Baik, perhatikan level tertinggi satu minggu 6.717, tetapi lebih confirm kalau mampu break artinya bertahan di posisi 6.744, level tertinggi yang disentuh selama satu bulan terakhir, begitu ya Mas Andika? Iya Mbak Prisa. Oke, kemanapun arah indeks harga saham gabungan, tapi yang terpenting juga adalah portofolio yang kita miliki, sektor yang kita pilih, sahamnya harus tepat begitu. Anda melihat di semester kedua 2023 ini, sektor apakah yang kemungkinan akan bergeliat Mas Andika? Oke, kalau saya lihat ya, dengan nantinya adanya penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka ini akan menjadi sentimen positif ya untuk sektor pertama infrastruktur seperti konstruksi, lalu properti, lalu yang bank digital juga, dan sektor teknologi Mbak. Kalau potensi dari suku bunga turun seperti itu Mbak. Oke, cermati dulu suku bunganya cenderung turun atau tetap naik nih khususnya dari Bank Sentral Amerika juga begitu ya. Sama satu lagi ya, emiten poultry juga menarik untuk disimak nih Mbak. Berarti ada 5 sektor ya Mas Indika? Ya. Oke, saya absen kembali ya. Yang pertama tadi itu adalah konstruksi, kemudian properti, terus teknologi, terus juga perbankan digital ya Mbak. Perbankan digital dan poultry. Oke. Kita ke
konstruksi terlebih dahulu. Ini banyak noise lah di semester 1 yang mungkin masih berlanjut sampai saat ini, mulai dari laporan keuangan, kemudian juga korupsi begitu ya. Meskipun ya memang tidak semuanya, tetapi mempengaruhi sektornya tentunya. Apa yang membuat Anda melihat bahwa sektor ini layak untuk diperhitungkan lah di semester kedua 2023? Oke Mbak, kalau kita lihat ya memang kalau dengan menurunnya suku bunga sendiri, kalau kita kenal itu memang BUMN ya, konstruksi seperti itu, tingkat utangnya tinggi seperti itu. Kalau misalnya dia suku bunga turun, maka akan berdampak positif sehingga beban bunga akan lebih kecil sehingga kinerja akan berpeluang mengalami kenaikan ya atau pulih seperti itu Mbak. Kalau dia beban bunganya turun ya. Oke. Terus juga kalau kita lihat adanya sentimen IKN dan memang tahun politik juga akan berpengaruh terhadap sektor konstruksi. Oke, berarti ada multiplier effect yang akan diberikan oleh kebijakan suku bunga rendah yang diharapkan itu akan terjadi di semester kedua, begitu ya? Iya Mbak. Oke, berarti yang harus dicermati terlebih dahulu adalah apakah suku bunga ini cenderung rendah atau tetap menguat. Baru kita bisa mencermati sektor-sektor yang terdampak tadi, begitu ya? Betul sekali Mbak. Oke, Mas Andika, kita lanjutkan nanti untuk rekomendasi dari sektor-sektor tersebut. Sahamnya kira-kira apa ya? Kita jeda terlebih dahulu ya. Oke Mbak. Pemirsa, jangan beranjak dari segmen Market Buzz. Kami segera kembali.